Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Untuk Irza, silakan memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen anak-anak ya. Apakah hari ini masuk semua? Masuk Bu. Oke, tidak ada yang sakit ya hari ini ya. Tidak ada Bu. Nah, ini kan pertemuan kita yang pertama. Jadi saya akan memberikan materi tentang tari tradisi, yaitu tari langkah bujur serong. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, apakah dari kalian ada yang tahu tari langkah bujur serong atau pernah menonton di YouTube sebelumnya? Tidak Bu. Tidak pernah ya? Tidak Belum pernah. tahu ya? Oke, baiklah. Berarti langsung saja. Di sini saya akan membahas sejarah, fungsi, nilai, rias, busana, dan musik. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang sejarah tari ini. Nah, sejarah tari langkah bujur serong. Tari langkah bujur serong yang merupakan tarian masyarakat suku Melayu Kalimantan Barat. Di sini ada yang suku Melayu. Tidak Bu. Andika, apakah tahu tari langkah bujur serong ini merupakan tarian masyarakat suku Melayu? Baru tahu Bu. Baru tahu ya. Oke, berarti baru dapat informasi ya. Nah, tari langkah bujur serong ini termasuk tari tradisi, tari-tarian yang pada masyarakat suku Melayu Kalimantan Barat. Diperkirakan muncul pada tahun 1932 di daerah Teluk Pakendai, yang kemudian berkembang di kota Pontianak, khususnya di daerah Sungai Jawi pada tahun 1955. Di sini ada yang dari Pontianak? Tidak Bu. Tidak ada ya? Oke, tari langkah bujur serong ini diperkenalkan oleh Bapak Umul Jais dan Taibun. Beliau merupakan seniman dan pelaku seni yang berasal dari Teluk Pakendai. Nah, tari langkah bujur serong ini ditarikan oleh kaum laki-laki dengan rentang umur 40-50 tahun, biasanya terdiri dari 4 penari. Namun seiring perkembangan zaman, nilai keislaman atau nilai religius mulai memudar. Dengan berkurangnya perhatian terhadap nilai dan bentuk kesopanan yang sangat dijunjung tinggi oleh kaum wanita seperti zaman dahulu, faktor yang mempengaruhi karena saat ini kaum wanita sedikit keluar dari pakem atau aturan keislaman yang menjadi landasan bagi wanita untuk bersosialisasi. Nah, serta satu pemikiran tentang emansipasi wanita, yaitu beranggapan sesuatu hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki dapat pula dilakukan oleh para kaum wanita. Nah, beberapa alasan tersebut akan melandasi kaum wanita diperbolehkan untuk menari pada tarian ini. Nah, begitu sejarahnya, maka kita akan lanjut ke sebentar ya. Fungsi. Apa sih fungsi dari tari langkah bujur serong ini? Nah, di sini bahwa tari langkah bujur serong merupakan gambaran dari kehidupan masyarakat suku Melayu. Bentuk penyajian tari langkah bujur serong pada awalnya selalu ditampilkan pada malam hari. Tari langkah bujur serong biasanya ditampilkan pada upacara adat Melayu seperti acara pesta pernikahan, pindah rumah baru, khitanan serta hajatan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tari langkah bujur serong ini. Nah, nilai-nilai yang terkandung pada tari langkah bujur serong ini yaitu nilai estetis dan nilai sosial. Sekarang kita lanjut ya. Untuk rias yang digunakan pada tari langkah bujur serong ini, riasnya itu natural saja. Nah, apa saja sih alat-alat yang diperlukan untuk menghias wajah kita pada saat tari langkah bujur serong ini? Nah, di sini saya menampilkan beberapa alat kosmetik yang digunakan untuk tari langkah bujur serong ini. Yang pertama itu foundation, kemudian bedak, blush on, eyeshadow, lipstick, eyeliner, pensil alis, maskara, dan kuas. Nah, pada tari ini kan seperti make up riasnya itu hanya natural saja.
Jadi di sini hanya alat kosmetik ini yang digunakan. Kemudian setelah riasnya sudah saya paparkan, sekarang busananya. Busana apa yang digunakan pada saat tari lengkap bujur sero ini? Nah, kita lihat. Nah, di sini baju perempuan, untuk busana perempuan dan busana laki-laki itu terlihat berbeda. Mengapa? Karena pada busana perempuan ia menggunakan baju kurung dengan lengan panjang, kemudian bawahannya ia menggunakan kain corak insang. Nah, kemudian ia menggunakan sanggul, kemudian hiasan kepala yaitu boleh bunga ataupun hiasan kepala seperti yang saya paparkan di PowerPoint saya. Nah, untuk busana laki-laki ia menggunakan baju pelok belanga dan celana. Nah, itulah perbedaannya busananya. Jika laki-laki menggunakan celana dan perempuan menggunakan kain corak insang. Nah, untuk busana laki-laki juga menggunakan kain corak insang. Nah, busana laki-laki selalu menggunakan kopiah pada hari ini. Nah, saya akan memberikan contoh hasil pemakaian menggunakan busana perempuan dan busana laki-laki ini karena ada perbedaan. Nah, seperti pada gambar ini cara pemakaiannya. Kemudian kita kembali lagi. Nah, saya akan menjelaskan lagi bahwa alat musik apa saja sih yang digunakan pada musik iringan tari lengkap bujur sero ini. Alat musik yang digunakan pada umumnya yaitu gambus, selodang, bruas, akordeon, dan biola. Nah, saya akan sedikit memberikan tayangan video. Karena kalau kita fullkan melihat videonya itu cukup lama dan akan menghabiskan waktu pada pertemuan kita pada hari ini. Nah, sekarang saya ingin kalian menjadi satu kelompok, kemudian kalian mencoba mencari informasi lebih tentang tari lengkap bujur sero ini. Boleh menggunakan Google, boleh menggunakan HP kalian, mencari informasi lebih tentang apa sih tari lengkap bujur sero ini, dan mungkin boleh juga musik pada zaman sekarang apakah ada pertambahan seperti alat musiknya yang digunakan ataupun tariannya apakah ada perbedaan lagi. Nah, saya memberi waktu kalian 5 menit untuk boleh men-searching di Google. Kemudian setelah kalian mencari sumbernya, boleh kalian catat, ataupun setelah kalian catat, habis itu kalian boleh coba lebih melihat lagi dari hasil yang kalian dapat dari internet. Kemudian kalian lihat lagi dari apa yang telah saya presentasikan di sini. Saya beri kalian waktu 5 menit dari sekarang. Sebelum kalian mencari sumber ini lebih jauh di internet, apakah ada yang ingin bertanya dari yang saya sampaikan terlebih dahulu? Apa yang ingin ditanyakan, Andika? Kan ada nilai estetis sama nilai sosial. Nah, nilai estetis dan nilai sosial itu apa, Bu, yang terkandung dalam tari lengkap bujur sero ini? Oke, baiklah. Nah, nilai estetis yang terkandung dalam tari lengkap bujur sero yaitu untuk menyajikan keindahan-keindahan yang dapat menghibur dan memberi kepuasan bagi perasaan masyarakat yang telah melihat tarian ini. Hal ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan khas yang ada di dalamnya. Seperti kita tahu, nilai estetis itu kan sebuah keindahan. Nah, kalau pada tarian ini tuh mengapa nilai estetis itu termasuk dalam tarian ini? Karena ya yang tadi saya jelaskan bahwa tarian ini menyajikan keindahan-keindahan yang dapat menghibur dan dapat memberi kesan bagi masyarakat dengan tarian ini. Nah, untuk nilai sosial yang terkandung dalam tari lengkap bujur sero ini
yaitu dapat menjadikan wadah untuk menambah keakraban antar warga. Jadi itu lebih ke tarian ini nih bisa mengakrabkan antar warga. Maka nilai sosial itu terkandung dalam tari langkap Jurserong ini. Apakah sudah jelas, Andika? Jelas. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, mari lanjutkan untuk mencari sumber untuk mencari informasi lebih lanjut di internet. Saya beri waktu 5 menit. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Bagaimana pendapat kalian tentang tari langkap Jurserong ini yang sudah kalian cari di berbagai sumber dan yang sudah kalian dapatin di dalam kelas ini? Nah, Apakah ada perbedaan atau kesamaan atau gimana menurut kalian? yang saya dapatkan dari Bu, jadi saya lebih dapatnya ke busana sih, Bu. Jadi untuk yang laki-laki sekarang kan, kalau dulu hanya menggunakan kopiah saja kan, Iya. nah, tapi sekarang kopiahnya sudah diberikan aksesoris kayak seperti bros. Oh, iya. Itu, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, saya minta untuk kelompok Irza untuk memberi kesimpulan kepada teman-teman. Untuk Irza, saya persilahkan. Tari langkap Jurserong merupakan tarian yang berkembang di Kota Pontianak, khususnya daerah Sungai Jawi. Nah, tarian langkap Jurserong juga berfungsi sebagai tari hiburan, dan perkembangan sangat pesat sampai sekarang hingga tari langkap Jurserong berkembang khususnya pada busana, yaitu yang dulunya hanya menggunakan kopiah, sekarang kopiahnya diberikan aksesoris seperti bros gitu. Nah, Ya, jadi saya akan sedikit menambahkan bahwa benar bahwa tari langkap Jurserong ini merupakan tarian dari masyarakat suku Melayu, Kalimantan Barat, kemudian berkembang di Kota Pontianak, khususnya di Sungai Jawi. Nah, nilai sejarah ini juga mempunyai fungsi, yaitu nilai sosial, sebagai menghibur masyarakat khususnya. Nah, untuk nilai-nilai terhadap nilai sosial, nilai estetis, nah gitu. Kemudian untuk berkembangnya baju, busana, rias dan musik juga itu berkembang seiringnya perkembangan zaman pada saat ini. Nah, apakah di sini ada yang belum jelas? sudah jelas. Sudah jelas semua. Nah, hanya ini bisa saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini tentang tari langkap Jurserong. Semoga berguna bagi kalian. Semoga kalian mengetahui tari tradisi yang ada di Pontianak ini, khususnya di Kalimantan Barat ini. Semoga berguna bagi kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi, Bu.